ingat waktu itu ya, tahun 78 ingat saya dialog di Rungkut Barata. Waktu itu ada masjid masih jelek, Al Muslimun. Rungkut Barata, sebelahnya mukanya Rungkut Barata itu ada seorang hakim pengadilan tinggi, Pak Mahmud. Teman sama-sama yang menekuni dunia kristologi. Ceritanya Pak Mahmud itu didatangi oleh seseorang Kristen, lalu Pak Mahmud kewalahan. Lalu Pak Mahmud melapor ke Pak Abdullah Wasian, tokoh kristologi ya. Tidak sekedar nasional, Pak Abdullah Wasian ini sebelum nama Ahmad Deedat muncul ya. Lalu Pak Wasian memberikan rekomendasi kepada Pak Mahmud. Kata Pak Wasian, saya sibuk, saya akan keluar pulau, maka kamu datang aja ke rumahnya Pak Wadil. Itu ceritanya. Lalu Pak Mahmud ke rumah saya belum kenal waktu itu. Akhirnya Pak Mahmud ke rumah saya cerita, Pak Wadil, saya dari Pak Abdul Wasian, ada keperluan ini loh, gimana? Saya bilang siap. Kapan ketemu? Akhirnya ditentukan waktunya, 4 orang. 1, peranaan Belanda, James Brouwer. Tapi dia lancar bahasa Indonesia ya. 1. Yang kedua sarjana teologi dari Solo. Yang ketiga pendeta dari Ngagel. Yang keempat Jawa murtad. Jawa murtad. 4 orang ya. Jadi saya menghadapi 4 orang di rumahnya Pak Mahmud itu. Maka 1 diantaranya yang saya kemukakan pertama ya ayat itu. Saya bilang, Tuan-tuan, saya orang Islam mengamalkan Al-Quran secara konsekuen, saya akan bahagia dunia sampai akhirat. Itu kalimat yang saya sampaikan. Ibu bapak harus yakin, mengamalkan isi Al-Quran secara konsekuen, bahagia dunia sampai akhirat. Jangan tidak yakin, iya tah, aku ngamal Al-Quran kok segini. Harus yakin. Waalaikumsalam. Mengamalkan Al-Quran secara konsekuen, artinya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah ini, pasti bahagia dunia sampai akhirat. Terus saya bilang, tuan-tuan mengamalkan kitabnya, mati, saya bilang. Jadi kalau tuan-tuan mengamalkan kitab ini mati, langsung saya ditantang, tunjukkan alasan saudara mengatakan kalau saya mengamalkan ini mati. Saya dikatakan saya sudah digertak, seperti Pak Domo gertak dulu itu. Jangan asmo, ojo asal, dulu kan gitu. Maka saya bilang, saya minta untuk menunjuk Markus tadi. Markus pasal terakhir itu ya. Pak, tadi kenapa mati Pak? Kalau ditanya racun, iya, makanya kita kan harus menunjukkan bukti. Jadi saya mengatakan kalau tuan-tuan mengamalkan kitabnya kan mati. Nah, saya lalu ditantang. Mulai dari ayat 15 ini aja Pak. Agak panjang sedikit tapi biar komplit. Ini termasuk ayat yang dirubah dulu. Ye, monggo. Ayat 15. Markus ayat 15. Ya, pasal 16 ayat 15 ya. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Stop. Ini sudah ayat perubahan. Jadi kalau tema kita yang kita kaji saat ini, Alkitab sudah berubah, ayat ini sudah perubahan. Artinya perubahan yang mana? Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, ya, jangan kamu masuk ke negeri orang kafir, jangan kamu masuk ke negeri orang Samaria, tapi masuklah kamu ke domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Jadi menurut Yesus, ya, kepada murid-muridnya jelas, murid-muridnya hanya diperintahkan kepada Bani Israel. Lalu di sini, nah, iya di sini Yesus, ia berkata, ya, pergilah kamu ke penjuru dunia. Ini perubahan. Ini bukan ucapannya Yesus.
Ya, nah, satu, ke seluruh dunia. Yang kedua, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Saya bilang pada 4 orang itu, tuan-tuan, makhluk itu tidak hanya manusia saja. Saya punya kucing, coba kasih berita tentang Injil, nggak pancet ngeong-ngeong. Jadi ini ayat kebablasan. Ya, satu. Baik, tidak usah kita persoalkan terlalu dalam. Lanjut, tanda-tanda ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itulah keyakinan Kristen. Siapa yang percaya? Percaya kepada siapa? Percaya pada Yesus sebagai Tuhan. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati di kayu salib. Percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Surga. Enak wis. Disinilah banyak orang kepencut di situ. Hanya sekedar saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Surga. Surga. Enak itu memang. Lanjut, yang tidak percaya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tetapi siapa yang tidak percaya, termasuk saya dan penjenengan, tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya dan penjenengan tidak percaya bahwa Yesus mati di kayu salib. Saya dan penjenengan tidak percaya bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa. Berarti saya dan penjenengan ini menurut orang Kristen calon neraka. Itu sudah harga mati, Bapak. Iya. Dosa manusia. Siapa yang percaya pasti diselamatkan. Artinya dijamin surga. Adapun yang tidak percaya pasti dihukum. Artinya menjadi penghuni neraka. Itu harga mati buat mereka. Ya, tapi kita tidak mempersoalkan, biar itu hak mereka kok. Itu hak mereka. Nah, setelahnya itu ayat berikutnya menerangkan tanda-tanda orang yang percaya, tanda-tanda orang yang beriman. Lanjut, Bapak. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Kalau Al-Quran, tanda orang iman itu kan macam-macam. Di Al-Baqarah itu misalkan ya ada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum dan seterusnya. Semua tanda-tanda orang beriman dalam Al-Quran bisa dikerjakan. Dan justru harus dikerjakan kalau ingin disebut orang yang beriman. Percaya pada gaib harus. Sholat harus. Berinfak harus dan seterusnya. Itulah tanda iman menurut Al-Quran. Sekarang tanda iman menurut Alkitab. Ya, satu. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Satu. Jadi kalau ada siswa-siswa kesurupan seperti akhir-akhir ini, celukna wong Kristen. Biar diusir setan nih. Itu ya. Nah, kedua. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, jadi kalau ada tamu-tamu dari luar negeri, seluruh orang Kristen untuk memandu bahasa apa saja dia bisa. Ya. Tiga. Mereka akan memegang ular. Stop. Ya. 1, 2, 3 tidak saya persoalkan, terlalu ringan. Lanjut sekarang. Ini yang menjadi persoalan. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Stop. Kata sekalipun itu nantang. Sekalipun bapak menjadi dosen, aku gak wedi, tak kayak kecil tuan. Ujian lagi, tak kayak mana? Paling-paling dongakno, mandar dosen itu nang luar negeri aku sih lulus. Kata sekalipun itu nantang. Sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Maka itu yang saya sampaikan pada tuan-tuan. Gimana tuan-tuan? Perlu dipraktekkan. Kalau Tuhan memang betul-betul beriman, mari kita praktekkan. Tidak usah 1 gelas. Itu sudah langsung mendapat celaka, tidak akan mati. Ya, ini ayat loh ya. Tanda-tanda orang beriman. Iya. Tanda-tanda orang beriman menurut Alkitab. Ya. Jangan lupa, tanda orang beriman menurut Alkitab. Ya. Markus 16 ayat 16. Jadi Markus 16 ayat 16. 16 depan itu pasal. Jadi Markus 16 ini pasal. Titik 2 ini ayat.
Itu tadi dimulai 15 sampai 17. Kalau dibaca komplit. Yang tadi 15 itu tadi. Ia berkata kepada muridnya, pergilah kamu ke segala ke penjuru dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk dan seterusnya. Jadi persisnya 16 ya. Tanda iman menurut Alkitab. Jangan lupa menurut Alkitab ya. Nah, baik. Ini memegang ulang apa maksudnya, Pak? Mau ganglor, jadi saya bilang, jadi kalau ada orang-orang ya, ana ulo celukna wong Kristen tak cekel kabeh dibuahi kabeh. Tapi 1, 2, 3 bagi saya tidak terlalu penting. Poin 1, 2 dan 3 tidak terlalu penting. Yang penting itu poin 4 dan poin 5. Poin 4, sekalipun minum racun tidak akan bawa celaka. Gimana tuan-tuan? Perlu dipraktekkan. Kemeringet itu sudah. Itu kemeringet. Ya, maka jawabnya ngelantur. Yang dimaksud racun di sini iblis. Loh, artinya iblis diminum. Loh, enggak. Orang itu digoda oleh iblis, orang beriman tidak akan kalah. Tolong dirubah saja kalimatnya, saya bilang gitu. Jadi dia, makanya dialog dengan orang Kristen itu kita harus teliti, Bu. Kalau kita tidak teliti dalam dialog, kita nanti itu akan diselewengkan, kita malah diceramai. Oh, jadi ini mungkin bahasa kiasan. Menurut mereka begitu. Lah saya tidak mau iya begitu saja. Ya, daripada repot-repot, ganti saja kalimatnya. Ya, kalimatnya jelas. Sekalipun minum racun maut tidak akan bawa celaka. Kurang jelas apa kalimat ini? Ya, nah, itulah. Maka poin berikutnya, poin 5 terakhir. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Meletakkan tangannya di atas orang yang sakit tadi, orang sembuh. Saya bilang, Tuhan, ayat ini tidak masuk akal. Tidak usah mendirikan rumah sakit. Tidak usah kuliah di fakultas kedokteran. Jadi kalau ada orang sakit, datang aja dengan nama Tuhan Yesus. Inilah kemustahilan Alkitab. Dan ini bukan firman Allah, Bapak Ibu. Ya, ya seperti itu. Jadi dan memang kita kan tidak boleh ada perjanjian. Sing kalah kudu melu, tidak boleh. Pengalaman saya dalam berdialog itu, mereka datang itu, wah, tegap najis itu, tegap ya. Itu ya. Pulang wis lemes. Ya. Jadi mati loh. Mati. Ya mati bang. Asal betul-betul racun loh ya. Asal betul-betul racun sudah. Jadi ini bukan racun-racunan loh ya. Mati. Jadi ayat ini jelas.